Siapakah raja pemilik dua tanduk bernama Zulkarnain? Nama Zulkarnain dicatat dalam ayat 83-98 dari Quran Surah Al-Kahfi. Ada 16 ayat yang menceritakan kisah tokoh ini. Namun identitasnya tidak secara jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun catatan sejarah para sahabat. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu dengan pasti siapa Zulkarnain sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan." Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-85. Kata mereka mengacu pada individu yang menanyakan kisah Zulkarnain, menurut beberapa ulama dikaitkan dengan ahli kitab. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang musyrik atau kafir Mekah. Mayoritas ulama sepakat bahwa ayat-ayat surat Al-Kahfi adalah ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Kemungkinan besar ini mengindikasikan bahwa yang menanyakan tentang Zulkarnain adalah orang-orang kafir Quraisy. Pemilik dua tanduk. Berkaitan dengan kata Zulkarnain dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai identitas dan makna dari Zulkarnain. Secara etimologi, Zulkarnain memiliki arti pemilik dua tanduk. Beberapa ulama berpendapat bahwa Zulkarnain diberi julukan tersebut karena rambutnya yang panjang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai dua tanduk, atau karena ia menggunakan helm dari tembaga yang menyerupai tanduk. Sementara itu, ada juga yang beranggapan bahwa Zulkarnain mencetak uang dengan gambar dua tanduk yang melambangkan dirinya sebagai dewa Amun. Menurut beberapa cendekiawan agama, Zulkarnain ialah Alexander the Great dari negara Makedonia. Ada juga yang berpendapat bahwa dia ialah seorang pemimpin dari Himyar, Yaman. Fakta ini dikarenakan para pemimpin Yaman menggunakan kata Zu di awal nama mereka seperti Zu Nuwas dan Zu Yazin. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa dia ialah Quraisy, 539-560 sebelum Masehi, yang mendirikan kekaisaran Persia. Namun, menurut Tahir Ibnu Asyur, dia ialah seorang pemimpin dari negara Cina dengan alasan yang kuat pula. Ibnu Ishaq menyatakan, Saur bin Yazid menceritakan kepada saya bahwa Khalid bin Ma'dan al-Kalai, seorang yang pernah bertemu dengan banyak manusia, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zulkarnain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia adalah seorang raja yang melakukan perjalanan ke seluruh penjuru bumi. Menurut atsar dari Ali yang dicatat oleh At-Tabari dalam Jami' al-Bayan dan An-Nuhas dalam Ma'ani Al-Quran, Ibnu Al-Kawa pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apakah Zulkarnain adalah seorang nabi atau malaikat. Ali membalas, bukan orang itu, nabi, dan bukan makhluk itu, malaikat, dia adalah seorang hamba yang benar-benar saleh, yang memanggil kaumnya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi, tetapi mereka melukai bagian kepala sebelahnya. Kemudian, dia masih tetap memanggil mereka lagi, tetapi mereka malah melukai bagian kepala sebelahnya yang lain. Oleh karena itu, dia diberi julukan Zulkarnain. Menurut Quraisy Shihab, Makanna, dalam Quran Surah 18 ayat 84, berasal dari kata tamkin, yang berarti memberikan kemungkinan dan membuat sesuatu menjadi mungkin dan mampu. Kemampuan yang dimaksud adalah kestabilan dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Allah memberikan kekuasaan yang stabil kepada Zulkarnain dengan memberinya pengetahuan tentang cara mengendalikan wilayah, serta memudahkan baginya untuk mendapatkan saranan dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Awalnya, sababan merujuk pada tali, tetapi arti ini berkembang untuk mencakup segala hal yang dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, tali digunakan untuk menurunkan timba ke sumur untuk mengambil air atau untuk memanjat ke atas. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ibnu Abbas menyatakan, pengetahuan tentang semua hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Al-Hasan menyatakan, untuk mencapai tujuannya. Ada juga yang menyatakan, semua yang diperlukan oleh semua makhluk.
Ada juga yang menyatakan, semua yang dibutuhkan oleh penguasa untuk menaklukkan kota-kota dan mengalahkan musuh. Terkait dengan ayat tersebut, Quran Surah 18 ayat 85, menurut Ibnu Hatim dalam tafsirnya dan Al-Mawardi dalam An-Nukat wa Al-Uyun menyatakan bahwa Bishr menceritakan kepada kami. Ia berkata, Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menempuh suatu jalan. Ia berkata, maksudnya adalah mengikuti tempat-tempat persinggahan dan tanda-tanda di muka bumi. Apabila dilihat dari segi tata bahasa, urutan kata pada kalimat di atas tidak mengandung kata siapa. Dan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat para sahabat tidak tercatat siapakah identitas sebenarnya dari tokoh Zulkarnain tersebut.